Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iklatul Nazila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi kuliah saya, yaitu pengaruh sumber daya manusia terhadap sumber daya alam. Dapat kita lihat bahwa pada hakikatnya kehidupan manusia mempertahankan hidupnya. Dalam pelaksanaan tersebut, manusia memerlukan pengembangan sumber daya alam. Peningkatan sumber daya manusia diarahkan kepada penguasaan ilmu dan teknologi untuk mengelola sumber daya alam tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Di samping itu, pengembangan sumber daya manusia sangat mempengaruhi lingkungan serta proses pemberdayaan sumber daya alam itu sendiri. Dengan adanya pengembangan sumber daya manusia, pengaruh kinerja sumber daya alam akan lebih kondusif dan terarah. Dalam hal tersebut, dapat memperbaiki kualitas pengembangan sumber daya manusia terhadap sumber daya alam. Terdapat pengaruh yang signifikan sumber daya alam dan sumber daya manusia terhadap penerimaan pendapatan daerah. Untuk penempatan sumber daya manusia itu sendiri, hendaklah berdasarkan kemampuan yang baik dalam menjalankan tugas, maka hal tersebut akan memberikan peningkatan sumber daya alam yang lebih baik. Bahwa salah satu cara dalam pembinaan sumber daya manusia hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam adalah melalui pendidikan. Karena melalui pendidikan, kependudukan dan lingkungan hidup, baik secara formal maupun non-formal, adanya pembinaan terhadap sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam dapat dimanfaatkan seefektif mungkin sehingga generasi yang akan datang tetap dapat menikmatinya. Dalam hal ini, manusia memiliki potensi mengubah lingkungan yang jauh lebih besar dibanding makhluk bumi di dunia ini. Melalui teknologi, mengelola lingkungan dan menyesuaikan dirinya dengan teknologi, membuat teknologi nyaman, aman, dan efisien untuk diolah. Dampak negatif teknologi terhadap lingkungan sekarang bertambah penting karena makin luasnya, cepat dan tak terkendali. Beberapa dampak negatif tersebut ialah terkurasnya sumber daya, gangguan iklim, pencemaran lingkungan, serta kepunahan massal spesies hewan. Berkebalikan dengan interaksi yang bersifat positif, interaksi negatif ini biasanya dilakukan oleh manusia-manusia yang tak bertanggung jawab dalam menjalankan perannya. Sumber daya manusia dan sumber daya alam adalah komponen yang sangat penting dalam suatu kehidupan. Pembangunan suatu bangsa memerlukan aspek pokok. Dengan sumber daya ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan, maju atau tidaknya suatu negara tersebut. Apabila suatu negara tersebut sudah memiliki sumber daya alam yang baik, tetapi tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka negara tersebut dapat diatur oleh negara lain yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Adapun yang mempengaruhi rendah kualitasnya sumber daya manusia di Indonesia, selain faktor eksternal, tentu ada faktor internal yang sangat berpengaruh. Untuk itu, pengembangan sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kinerja sumber daya alam itu sendiri. Dalam hal tersebut, dapat membantu perkembangan pembangunan dibanding pemberdayaan sumber daya alam yang baik. Adapun yang dapat kita lakukan dalam proses pengembangan sumber daya alam ialah membentuk sumber daya manusia yang berkompeten yang bisa bersaing secara global. Dalam kemampuan dan keahlian dalam proses pengembangan sumber daya alam terhadap SDA itu sendiri merupakan kemampuan atau skill yang dimiliki seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Semakin memiliki kemampuan dan keahlian, maka akan dapat menyelesaikan pekerjaan secara benar, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Artinya, karyawan yang memiliki kemampuan dan keahlian yang lebih baik, maka akan memberikan kinerja baik pula. Demikian pula sebaiknya bagi karyawan yang tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan secara benar, maka akan memberikan hasil yang kurang baik pula, yang pada akhirnya akan menunjukkan kinerja yang kurang baik. Dengan demikian, kemampuan dan keahlian akan mempengaruhi kinerja seseorang. Selain itu, lingkungan kerja sangat berpotensi mempengaruhi suatu pengaruh SDM di bidang sumber daya alam. Karena suasana atau kondisi di sekitar lokasi tempat bekerja, lingkungan kerja dapat berupa ruangan, sarana dan prasarana, serta hubungan kerja dengan sesama rekan kerja. Jika lingkungan kerja dapat membuat suasana nyaman dan memberikan ketenangan,
dapat meningkatkan hasil kerja seseorang menjadi lebih baik. Karena bekerja tanpa yang bertambah penting karena makin luasnya, cepat dan tak terkendali. Beberapa dampak negatif tersebut ialah terkurasnya sumber daya, gangguan iklim, pencemaran lingkungan, serta kepunahan massal spesies hewan. Berkebalikan dengan interaksi yang bersifat positif, interaksi negatif ini biasanya dilakukan oleh manusia-manusia yang tak bertanggung jawab dalam menjalankan perannya. Sumber daya manusia dan sumber daya alam adalah komponen yang sangat penting dalam suatu kehidupan. Pembangunan suatu bangsa memerlukan aspek pokok. Dengan sumber daya ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan, maju atau tidaknya suatu negara tersebut. Apabila suatu negara tersebut sudah memiliki sumber daya alam yang baik, tapi tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka negara tersebut dapat diatur oleh negara lain yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Adapun yang mempengaruhi rendah kualitasnya sumber daya manusia di Indonesia, selain faktor eksternal, tentu ada faktor internal yang sangat berpengaruh. Untuk itu, pengembangan sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kinerja sumber daya alam itu sendiri. Dalam hal tersebut, dapat membantu perkembangan pembangunan dibanding pemberdayaan sumber daya alam yang baik. Adapun yang dapat kita lakukan dalam proses pengembangan sumber daya alam ialah membentuk sumber daya manusia yang berkompeten yang bisa bersaing secara global. Dalam kemampuan dan keahlian dalam proses pengembangan sumber daya alam terhadap SDA itu sendiri merupakan kemampuan atau skill yang dimiliki seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Semakin memiliki kemampuan dan keahlian, maka akan dapat menyelesaikan pekerjaan secara benar, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Artinya, karyawan yang memiliki kemampuan dan keahlian yang lebih baik, maka akan memberikan kinerja baik pula. Demikian pula sebaiknya bagi karyawan yang tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan secara benar, maka akan memberikan hasil yang kurang baik pula, yang pada akhirnya akan menunjukkan kinerja yang kurang baik. Dengan demikian, kemampuan dan keahlian akan mempengaruhi kinerja seseorang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.